Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Amik JTC Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Word, terutama untuk pengenalan layout. Untuk pertama kali, kita masuk ke menu Start. Kita cari Microsoft Word 2019. Langkah berikutnya, kita pilih blank dokumen. Ya, ini tampilan layout untuk Microsoft Word 2019. Perlu sobat ketahui, di dalam layout Microsoft Word 2019, di paling atas kiri, ini yang kita sebut Quick Access Toolbar. Jadi, berisikan tentang kumpulan tombol akses cepat yang dapat disesuaikan. Artinya, bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan dengan cara cukup klik di anak panah kecil di sini. Ya, maka di sini bisa sobat tambahkan, tinggal kita klik, misalkan kita pilih new, tinggal kita klik di sini, maka dia akan muncul di sini, Quick Access Toolbar. Atau kita klik lagi di sini, kita kurangi lagi, klik, maka dia akan hilang. Ya, itu yang dinamakan Quick Access Toolbar. Selanjutnya, di tengah atas ini dinamakan sebuah title bar, jadi semacam judul dokumen. Jadi judul dokumen ini bisa kita rubah jika kita sudah menyimpannya. Berikutnya, di paling pojok kanan, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama adalah minimize. Ini kalau kita klik muncul seperti ini. Dia sembunyi, klik lagi, maka dia tampil seperti ini. Sebelahnya ada yang namanya maximize, jadi bisa diperkecil seperti ini, atau bisa diklik lagi seperti ini, dan seterusnya. Yang paling ujung, ini yang kita namakan tombol close. Jadi kalau kita tekan ini, maka Microsoft Word akan exit atau logout gitu. Terus selanjutnya, ini yang kita namakan sebuah bidang kerja di area putih di sini. Berikutnya, untuk file, home, insert, design layout, ini yang dinamakan sebuah tab atau menu. Terus di dalam menu, di sini ada yang dinamakan sebuah ribbon atau istilahnya adalah tools atau tombol-tombolnya di sini. Di menu insert, tombolnya seperti ini atau toolsnya seperti ini. Di menu design, toolsnya seperti ini juga. Di layout, toolsnya juga seperti ini, dan seterusnya. Terus di bagian bidang kerja, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia muncul sebuah penggaris atau ruler. Jadi secara vertikal dan horizontal. Di sini ada yang secara vertikal, yang secara horizontal. Dia akan kelihatan di sini. Penggaris ini bisa hilang atau bisa sembunyi atau bisa ditampilkan dengan cara klik menu view. Di bagian penggaris atau ruler, ini tinggal kita lepas untuk centangnya. Klik lagi, maka dia akan tampil di sini. Selanjutnya, kalau teman-teman sorot untuk bagian bawah kiri, di sini teman-teman bisa melihat page 1 of 1. Itu artinya kita hanya mempunyai satu halaman dan kita berada di halaman ke-1. Sebelahnya ada yang namanya Word. Jadi di sini bisa nanti kita ketahui jumlah kata yang berada di dokumen kita ada berapa kata. Terus yang paling kanan bawah, di sini ada zoom in sama zoom out
fungsinya hanya untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan layout atau tampilan bidang kerja yang ada di sini. Berikutnya kita masuk ke menu Home. Jadi silahkan nanti teman-teman klik di menu Home. Di sini yang pertama kita lihat untuk tools yang namanya Cut atau shortcutnya bisa teman-teman memencet yang ada di keyboard, yaitu CTRL tahan plus huruf X. Jadi cut ini fungsinya untuk memotong teks atau objek yang dipilih dan meletakkan di clipboard sehingga kita dapat menempelkan di tempat lain. Jadi artinya adalah memotong dan memindahkan ke tempat lain. Berikutnya ada tools copy. Jadi fungsinya untuk menyalin teks atau objek yang terpilih dan menyimpan teks atau objek tersebut di clipboard sehingga kita dapat menempelkan di tempat lain. Itu copy. Terus berikutnya ada yang namanya paste atau orang menyebutnya paste gitu ya. Ya, fungsinya adalah menempelkan hasil dari copy. Jadi menempelkan hasil dari copy atau cut yang ada di clipboard ke dokumen yang kita inginkan. Terus berikutnya lagi ada format pointer. Fungsinya untuk meniru format tertentu dan menyalinnya di dokumen lain. Berikutnya untuk kelompok font di sini. Yang pertama di sini ada yang namanya font. Jadi kalau teman-teman klik anak panah kecil di sini, ini kita bisa memilih jenis font yang kita inginkan. Sampelnya sesuai yang ada di sini. Jadi misalkan saya pilih Arial Black, nanti harusnya di sini juga akan berubah menjadi tampilan yang ada di sini. Nah, di sini belum kelihatan perubahan, maka yang pertama adalah kita lakukan blok untuk kalimat tersebut. Ini saya blok terlebih dahulu. Kita klik fontnya, kita pilih jenis font yang kita inginkan. Misalkan kita pilih Arial Black, maka hasilnya seperti sampel yang tadi. Sebelahnya font ada yang namanya font size, yaitu adalah ukuran untuk huruf atau teks. Tinggal kita klik lagi, tentukan font size yang kita inginkan. Jangan lupa posisi masih kita blok. Berikutnya ada simbol di sini adalah increase font size. Fungsinya adalah mengubah teks atau huruf sedikit lebih besar. Jadi kalau kita klik increase font size, next lagi, secara tidak langsung font size yang ada di sebelah kiri dia juga akan ikut naik angkanya. Increase, naik. Jadi step by step. Sebelahnya ada decrease, berarti turun sedikit lebih kecil. Ini kalau saya klik di sini, dengan posisi juga masih keblok di sini, klik, maka dia akan turun juga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, begitu saya klik di sini, 16 dia akan turun menjadi 14. Jadi kebalikannya increase sama decrease. Di sebelahnya ada tools atau simbol cengkis. Fungsinya dari sebuah cengkis itu adalah mengubah teks yang dipilih menjadi huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar umum lainnya. Contohnya, misalkan ini saya blok, saya klik cengkis di sini. Misalkan saya pilih uppercase. Dari tulisannya sudah kelihatan, dia hurufnya kapital semua. Di sini kalau teman-teman klik
uppercase, maka hasilnya hurufnya menjadi capital semua. Contoh yang lain, kita klik lagi di sini changes-nya. Misalkan saya pilih lowercase, maka hasilnya hurufnya kecil semua. Contoh yang lain lagi, klik, misalkan kita pilih capital H word, maka hasilnya setiap awal kata dia menjadi hurufnya capital semua. Ini fungsi dari sebuah changes.